untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kasih Kurikulum yang saya hormati, Bapak Kasih Kesiswaan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pembina yang saya hormati, teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota yang sempat hadir bersama kami yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya. Pada kesempatan ini kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini di depan kita ada 3 calon guru penggerak yang siap membawa perubahan positif untuk lembaga ini. Pada kesempatan ini mereka akan berbagi praktik baik, aksi nyata modul 1.4, diseminasi atau pengibasan budaya positif. Semoga apa yang mereka paparkan sebentar bisa membangun lembaga ini ke arah yang lebih baik. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 11 untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran saya agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena atas segala rahmat serta perlindungan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu ya Bapa, semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Dalam Bapa dan Baik, Ibu Asli, terima kasih sudah membawakan doa. Baik, selamat pagi, bagaimana kabar? Terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini di bertiga kegiatan diseminasi pengibasan terhadap budaya positif di sekolah. Diharapkan kita bisa membuat suatu budaya positif yang tentunya nanti budaya positif ini bisa diterapkan oleh guru-guru dan tentunya untuk kebaikan para peserta didik. Baik. Kegiatan ini merupakan tugas kami selaku calon guru penggerak, tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, selanjutnya, adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah program guru penggerak merupakan profesional pengembangan guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Salah satu modul penting dalam program ini adalah modul budaya positif, di mana di dalam modul ini kita sebagai guru penggerak dituntut untuk mengajak atau untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif bagi siswa dengan fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan emosional. Dan adapun tujuannya adalah kami selaku CDP akan mendorong kolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif di SMA Negeri 7 Kota. Jadi dari tujuan-tujuan ini kita diharapkan guru-guru di sini, siswa di sini mengerti bagaimana nanti penerapan budaya positif itu untuk kelangsungan dan kebaikan SMA 7 Kota. Sebelum nanti kita masuk ke materi inti dan nanti akan kita bahas tentang konsep budaya positif, kita perlu mengenal dulu budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini kita ditekankan bahwa sebagai guru kita diharapkan harus mampu bagaimanapun mengakomodir segala kebutuhan peserta didik. Dalam melaksanakan segala proses pembelajarannya seharusnya memang harus berorientasi pada peserta didik. Nah, konsep inti budaya positif itu pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam kegiatan ini kita akan bersama-sama bagaimana kita membuat diskusi tentang konsep-konsep budaya positif ini agar perubahan paradigma belajar. Di sini ada satu kutipan saya ambil dari Heraklitus, merupakan seorang filsuf yang mengungkapkan bahwa the only thing that is constant is change. Artinya adalah satu-satunya hal yang pasti adalah berubah. Kutipan ini menyiratkan kita bahwa perubahan itu bersifat alami, tidak mungkin kita halangi.
Nah, bagaimana kita sebagai manusia, kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri. Kita tidak mungkin bisa melawan perubahan. Kalau kita melawan perubahan itu, kita akan semakin tertinggal oleh peradaban itu sendiri. Baik, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Dulu kita mengenal dengan kurikulum ADSP dan lain-lain, K13, mungkin adik-adik di sini di guru-guru juga pernah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Dan tentunya perubahan kurikulum itu adalah bagaimana kebijakan negara kita dalam mengikuti dengan perkembangan zaman tersebut. Bahwa satu-satunya yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Makanya paradigma belajar itu harus berubah. Dengan perkembangan teknologi dan informasi seperti sekarang, kita tidak bisa menyamakan konsep pendidikan kita dulu yang hanya bersumber dari guru dengan pendidikan anak-anak di era sekarang yang tentunya banyak sekali sumber informasi yang mereka bisa akses sendiri. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator dan memandu mereka bagaimana agar mereka nanti dapat memanfaatkan segala kekuatan-kekuatan tersebut dalam proses pengembangan diri. Yang pertama adalah perubahannya adalah pembelajaran yang berpusat dari guru ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini berprinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk kita sebagai guru, bagaimana kita harus mengenali mereka. Kira-kira gaya belajar kamu seperti apa? Metode belajar kamu yang paling efektif seperti apa? Nah, tugas kita di sini mengenali atau meyakinkan peserta didik untuk mengenali diri mereka sendiri tentang karakter mereka. Yang kedua adalah pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini penting untuk siswa-siswa di sini. Jadi sebenarnya proses pembelajaran itu tidak guru lagi karena sudah berpusat pada kamu. Kamu harus tahu motivasi kamu belajar untuk apa. Kamu harus sudah paham. Saya kemampuan saya di sini, motivasi saya belajar untuk apa. Kamu harus terlibat aktif. Hanya kamulah yang berperan dan bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Terus yang selanjutnya penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Kritisi segala fenomena yang terjadi sekarang. Selanjutnya kreatif, kamu dituntut untuk bisa mengembangkan atau menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu dari yang sudah ada menjadi lebih baru. Sering saya ibaratkan seperti ini di kelas-kelas. Contohnya teknologi kamar mandi. Pernah mungkin Bapak sampaikan siswa-siswa di kelas. Dulu kita tahu kamar mandi itu ada apa saja di kamar mandi. Kamar mandi itu harus ada apa? Gayung kan? Bak mandi kan? Lalu ada keranjang sabun dan lain-lain. Sehingga dulu karena mungkin tanah masih luas segala macam, kamar mandi itu menjadi banyak sekali komponen-komponen di dalam. Tapi seiring berkembangnya waktu, sekarang kita tidak perlu pakai gayung sebenarnya. Sekarang sudah pakai shower. Bahkan di kamar mandi itu tidak ada bak mandi. Bukan berarti ujuk-ujuk itu shower itu datang dari tiba-tiba tidak ada ide. Itu datangnya dari situ bagaimana menyederhanakan fungsi-fungsi dari bak mandi dan gayung tersebut. Nah, selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila sebagai acuan pembantu termasuk pembelajaran asli. Artinya kita memiliki landasan profil pelajar Pancasila sebagai landasan dasar pendidikan kita. Nah, untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan selanjutnya beginilah kalau dulu karakteristiknya peran guru itu pembelajaran sumber pengetahuan utama itu adalah guru. Dan yang sekarang adalah peran guru itu adalah sebagai fasilitator dan pembimbing. Artinya sumber pengetahuan itu guru dulu. Mau guru bilang apa, asas kita percaya saja karena kita tidak punya akses untuk mencari materi-materi untuk pembanding dari pernyataan guru tersebut. Beda dengan sekarang. Kamu bisa kritisi kami, misalnya guru-guru menyampaikan ini seperti ini di kelas tentang materi tertentu. Kamu mungkin tidak percaya, kamu bisa memvalidasi sendiri karena sumber informasi itu begitu banyak sekarang. Nah, selanjutnya peran siswa dulu pasif dan sebagai penerima informasi. Ibaratnya seperti gelas dulu siswa itu. Ya kalau gelasnya kosong, tapi kalau gelasnya penuh tetap saja dituang. Mau mulai berlebar, mau segala macam. Tapi sekarang aktif dan mencari tahu atau berkolaborasi. Kalau kamu misalnya siswa itu merasa kurang, kamu bisa secara mandiri mencari. Oh ini guru ini tidak menjelaskan tentang ini segala macam. Kalau kamu merasa itu penting untuk diri kamu, mandirilah dan cari sendiri. Nah selanjutnya adalah metode pembelajaran.
Dulu ceramah, tanya jawab, paling latihan soal. Nah sekarang banyak metode pembelajaran, diskusi kelompok, proyek, pembelajaran dan berbasis masalah seperti kegiatan-kegiatan proyek B. Sumber belajar dulu adalah buku teks dan guru. Cuma dua itu karena kami rata-rata dulu tidak pegang HP. Adapun HP tidak mungkin bisa mengakses internet. Jadi sumber pengetahuan itu sangat terbatas. Sekarang beragam sumber belajar. Nah selanjutnya penilaian, tes tertulis dan ulangan karya. Nah sekarang kan banyak seperti portofolio, presentasi, proyek, ada pun KTI. Baru lingkungan belajar, kelas yang statis berorientasi pada guru. Garis besarnya pembelajaran tradisional itu adalah hanya guru sebagai sumber belajar. Terus pasif dan metode pembelajaran yang seragam. Tidak mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru, siswa sebagai pusat pembelajaran dan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan teknologi dan kolaborasi. Nah, untuk implementasi pembelajaran pusat pada siswa ini adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Artinya, kita bisa memetakan kemampuan siswa. Mungkin siswa yang sudah bisa menghafal segala macam atau dengan anak-anak yang sudah paham lebih tinggi dari siswa-siswa lainnya, kita bisa manfaatkan mereka sebagai tutor dan lain-lain atau memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Pembelajaran kolaboratif artinya memfasilitasi kerja sama antar siswa untuk saling belajar dan berbagi. Baru pembelajaran berbasis masalah. Artinya mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanapun siswa belajar di sini untuk kehidupan mereka nanti di masyarakat. Dan bagaimana kita dituntut sebagai guru untuk mengajarkan anak-anak agar bisa nantinya siap untuk di masyarakat. Karena di masyarakat ini tentunya akan banyak masalah sekali yang akan ditemui oleh peserta didik. Terakhir, penggunaan teknologi. Jadi kita dituntut bagaimana juga kita guru, walaupun usia kita sudah lebih tua, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan kehidupan peserta didik kita dengan memanfaatkan teknologi dan memperkaya pengalaman belajar, tentunya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, untuk menjalankan budaya positif, kita tentu perlu mengenal tentang disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar. Artinya kepribadian ini mengisyaratkan bahwa peserta didik itu sebenarnya sudah terbentuk karakter mereka sendiri dari rumah. Kita sebagai guru hanya perlu menguatkan, menuntun mereka agar dapat menemukan potensi dan karakternya masing-masing. Baik, selanjutnya disiplin positif. Menurut Dian dosen tentang disiplin sebagai proses pembelajaran yang membangun motivasi implisit dan disiplin diri memiliki keselarasan yang kuat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang memerdekakan dan mengembangkan potensi siswa. Disiplin itu kan bukan berarti ikuti aturan saja. Kamu datang pagi berarti itu disiplin. Tetapi kita sekarang dituntut bagaimana disiplin positif ini adalah kamu tahu kebiasaan kamu datang pagi itu baik untuk diri kamu. Memang kamu sadar, bukan karena kamu taat aturan. Aturan itu hanya sebagai cerminan-cerminan atas dasar-dasar baik yang ada di sekitar kita. Tetapi disiplin ini adalah kemampuan kamu dalam mengontrol diri kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Jadi kalau kita sadar memang sesuatu itu baik, ya kita harus menerapkan disiplin positif. Nah, di sini ada dua, disiplin tradisional versus dengan disiplin positif. Pertama, disiplin tradisional itu fokus pada hukuman, kepatuhan dan penakutan. Nah, dulu mungkin Bapak Guru mungkin pernah ingat bagaimana kita waktu sekolah SMP, SD, bahkan sampai SMA, guru DP itu paling ditakuti.
Tidak mungkin setiap hari tanpa dia memegang kayu atau rotan di sekolah. Pasti selalu dipegang. Jadi kita dituntut patuh itu cuma berdasarkan kepatuhan dan paksaan saja. Sedangkan sekarang disiplin itu fokus pada pengembangan karakter, hubungan positif dan pembelajaran dari kesalahan. Jadi kita dituntut sekarang bagaimana kita menumbuhkan motivasinya anak-anak biar mereka tahu kira-kira motivasi kamu sekolah itu apa. Ketika kamu nanti keluar dari sini kamu mau kemana? Kalau memang kamu punya keinginan, misalnya saya mau masuk ke dokteran Pak, buatlah disiplin, berperilakulah seperti seorang dokter dari sekarang. Mungkinkah kamu bisa jadi dokter dengan datang ke sekolah cuma bawa buku selembar? Mungkinkah seorang pengacara ketika kamu datang ke sekolah tidak bawa buku, tidak bawa tas? Itu tidak mungkin. Itu tercermin dari perilaku kamu sendiri. Jadi begitu, disiplin itu kemampuan kamu dalam membangun kesadaran diri kita. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk dapat mengarahkan siswa untuk dapat membangun kesadarannya sendiri terhadap hal baik. Selanjutnya adalah perbedaan utama antara disiplin positif dan tradisional adalah terletak pada tujuan, metode, dan dampaknya terhadap hubungan. Disiplin tradisional cenderung merusak hubungan antara guru dan siswa, sedangkan disiplin positif justru membangun hubungan yang kuat dengan saling menghormati. Nah, sedangkan sekarang kita sebagai guru dituntut untuk membangun hubungan yang baik dengan para siswa dengan menerapkan disiplin positif tersebut. Nah, bagaimana kita dapat menanyakan alasan mereka berlaku seperti itu? Penerapan disiplin positif. Pertama, alih-alih memarah siswa yang mengambil kelas, guru bisa mengajak siswa tersebut berbicara empat mata untuk memahami penyebab perilaku dan mencari solusi. Karena di sini setiap tindakan pasti ada alasan. Yang kedua adalah alih-alih memberikan hukuman fisik, guru bisa memberikan konsekuensi yang logis seperti meminta siswa untuk memperbaiki kerusakan. Misalnya contoh, ada siswa yang tidak memakai seragam olahraga saat jam mata pelajaran olahraga. Terkadang dulu kan bisa dipukul atau disuruh segala macam. Tapi kita bisa mengenalkan konsekuensi. Ketika mereka bisa tidak membawa seragam olahraga, kita bisa memberikan konsekuensi logis, misalnya dengan memberikan tugas tambahan atau dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan mata pelajaran olahraga. Misalnya, apakah berlari keliling lapangan itu sebagai hukuman? Tentu tidak dalam konteks olahraga, kecuali nanti misalnya guru matematika atau saya sebagai guru seni budaya, karena anak-anak tidak mengerjakan tugas kalau saya suruh lari keliling lapangan, tentu itu bukan konsekuensinya. Tetapi kalau bagi guru olahraga itu merupakan konsekuensi. Di sini disiplin positif adalah fokus pada membangun karakter positif, bukan menghukum. Artinya bukan menyakiti. Di sini bagaimana seperti tadi yang saya sampaikan, guru-guru hanya mengarahkan. Yang bertanggung jawab pada kesuksesan dan tidak suksesnya siswa adalah siswa itu sendiri. Dan bagaimana kita mengarahkan mereka agar mereka bisa menemukan potensi. Baik, selanjutnya dalam disiplin positif juga kita membahas tentang teori kontrol. Di sini kita sebagai guru, saya pun dulu sebelum ilusi kontrol itu memang sangat berat. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya dulu kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid sesuai kemampuan kita. Padahal kita tidak sadar bahwa mereka itu adalah individu yang berbeda dan tentunya memiliki minat dan kemampuannya sendiri. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering terkadang membuat seseorang itu merasa bersalah dengan pernyataan-pernyataan kita. Terkadang merasa keinginan kita adalah untuk menguatkan karakter mereka, padahal sebenarnya itu tidaklah tepat. Dengan membuat orang merasa bersalah malah menghancurkan harga diri mereka, kecenderungan mental mereka malah akan menjadi lebih buruk lagi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Poinnya di sini adalah yang saya tangkap, tidak semua penguatan positif itu cocok untuk diri masing-masing. Karena setiap masalah tentunya punya cara penyelesaian yang berbeda. Tidak semua kata-kata bijak itu dapat diterapkan ke semua orang. Karena tergantung juga dari latar belakang. Misalnya contoh, kita sering mendengar tentang kalimat uang tidak bisa membeli segala, uang bukanlah segala. Kan kita sering dengar. Ya itu relevan kalau bagi orang-orang yang punya uang. Tapi bagi kita orang-orang yang tidak punya uang itu tidak relevan motivasi tersebut.
Bagi kita, uang memang tidak bisa membeli segalanya. Iya kalau sedikit. Tapi kalau banyak, menurut kita yang dengan ekonomi yang seperti ini, penguatan itu tidak cocok. Beda mungkin dengan orang-orang yang memiliki uang banyak. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang sebagai orang dewasa, karena kita selalu merasa lebih visioner dari kita terkadang merasa bahwa kita berhak untuk mengatur dan menentukan atau mendikte tentang perilaku mereka. Padahal harus kita sadari bahwa seperti tadi mereka adalah individu yang unik dan memiliki karakter dan kebebasannya sendiri. Baik, selanjutnya mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Contohnya tabel di sebelahnya adalah stimulus respon. Realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Seperti tadi saya sampaikan bahwa semua individu itu memiliki kebutuhan yang beda. Semua orang melihat hal yang sama. Tentunya teori kontrolnya adalah kita harus bisa memahami setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita kan sering begitu. Kita berusaha mengubah orang-orang agar sama pandangan dengan kita. Nah, seharusnya kita dapat berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang konteks yang tertentu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku buruk membuat kesalahan terus selalu bahwa itu salah. Padahal sebenarnya kalau kita kaji, terkadang itu adalah salah satu dari proses pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik. Baru selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol diri Anda. Anda yang menentukan maunya Anda apa, inginnya Anda seperti apa. Guru-guru itu hanya bisa mengarahkan peserta didik. Kira-kira mereka inginnya seperti apa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Karena kalau kita sudah begitu dengan raguan, ketika gagal baru kita paksa. Seharusnya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan keinginan di sini kita bisa alih-alih untuk memaksa, lebih baik kita menanyakan alternatif yang dapat mereka. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Jadi kalau saya misalnya tidak diikuti kemauan, saya kalah. Tetapi kalau kamu mengikuti kemauan saya, berarti saya menang. Sebenarnya tidak seperti itu dalam hidup ini. Seharusnya model berpikir menang, to win. Oke, selanjutnya saya rasa tentang nilai-nilai kebajikan universal itu kita sudah paham semua. Adalah kumpulan nilai-nilai positif yang berlaku secara universal di seluruh budaya masyarakat seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dan ada banyak lainnya nilai-nilai kebajikan universal ini seperti cinta, toleransi, masih banyak lagi. Artinya nilai-nilai kebajikan ini memang disepakati di seluruh dunia atau acuan-acuan positif yang diakui di seluruh belahan benua di dunia ini. Baru kita di Indonesia sendiri, nilai-nilai kebajikan universal yang kita bisa terapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila, di mana gambaran ideal lulusan pendidikan Indonesia adalah harus memiliki 6 karakter utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkomunikasi global dan bergotong royong. Diharapkan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya dapat dimiliki oleh peserta didik itu adalah profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pelajaran kita?
Ya tentunya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan ke dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Seperti tadi yang kita bahas sebelumnya bahwa setiap tindakan pasti ada alasan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dan tujuan tertentu. Nah, kita di sini sebagai seorang guru, kita dituntut untuk memahami apa yang memotivasi siswa untuk berperilaku tertentu. Misalnya, ada siswa yang datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, pasti ada alasan-alasan di balik tersebut. Kenapa kamu ribut di kelas? Biasanya pasti ada alasan-alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, kita sebagai guru diharapkan dapat menemukan alasan-alasan mereka dan mencoba menguatkan mereka tentang prinsip-prinsip tentunya berlandaskan dengan kebajikan universal. Pada selanjutnya, dalam motivasi kita mengenal dua motivasi. Motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kita sudah bisa mengenali ini itu berarti di dalam, berarti motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, berarti motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Motivasi intrinsik ini jauh lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan motivasi ekstrinsik. Nah, ketika siswa dapat membangun secara intrinsik, mereka akan lebih aktif secara mencari tahu dan belajar. Diharapkan kita guru-guru bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik agar mereka menyadari motivasi mereka belajar itu terbangun memang untuk kebaikan diri mereka sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu ya motivasi yang berasal dari luar, ya tentunya berupa paksaan, hukuman dan lain-lain. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Kenapa kamu selalu datang pagi ke sekolah? Karena saya takut dihukum segala macam. Kalau masih motivasi kamu datang ke sekolah cuma lantaran takut dihukum, berarti motivasi kamu hanya berdasarkan paksaan. Kamu tidak tahu kebaikan-kebaikan apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu datang. Memang sesuatu yang baik itu biasanya lebih sulit untuk dilakukan. Biasanya kita ada hukum alam, memang yang lebih sukses itu biasanya lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak sukses. Bagaimana nanti adik-adik murid-murid di sini kamu diharapkan dapat mengenali diri kamu sendiri, membangun motivasi kamu. Kira-kira kamu ingin seperti apa? Dan tentunya ingat setiap tindakan yang kamu lakukan harus berlandaskan demi kebaikan diri kamu sendiri. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi intrinsik. Di sini kita sebagai guru diharapkan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi intrinsik yang terjadi pada murid. Jadi kita sebagai guru diharapkan untuk tidak selalu menekankan ketakutan kepada siswa agar nanti siswa pun tidak akan terpacu oleh motivasi ekstrinsik guru yang lebih terpacu. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk lebih mengarahkan mereka untuk menemukan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Yang pertama, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang kedua, minat dan bakat, tujuan belajar, lingkungan belajar, dan dukungan sosial. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Dan untuk siswa-siswa di sini, kamu kenali kira-kira kenapa kamu malas belajar? Apa yang membuat kamu jadi malas belajar? Apakah lingkungan kamu sebenarnya mempengaruhi atau minat kamu memang tidak ada di sana atau lain? Nah, strategi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah kita di sekolah harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Selanjutnya, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya memberikan umpan balik yang konstruktif.
Artinya lalu memberikan umpan balik yang positif kepada siswa, mau mereka melakukan kelalaian dan lain-lain, bagaimana kita harus terus memberikan semangat sebagai seorang guru agar siswa itu terus termotivasi dan memperbaiki kekeliruannya dari proses pembelajaran. Selanjutnya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai guru dituntut untuk mengenali keunikan siswa didik sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran yang tentunya tidak menyamaratakan proses pembelajaran untuk semua siswa. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia ini nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Asmi, yang akan membawakan kebutuhan dasar manusia. Di sini kita diharapkan dapat mengenali nanti kira-kira kebutuhan dasar apa yang memang tidak terpenuhi dari siswa-siswa tersebut daripada alih-alih langsung memberi hukuman. Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Bu Asmi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan materi ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman guru dan juga adik-adik yang sudah berkesempatan hadir bersama kami mengikuti kegiatan pada pagi hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita seringkali fokus pada materi pembelajaran. Kita juga memiliki beberapa kebutuhan dasar. Nah, terlebih khusus kebutuhan dasar dari seorang peserta didik. Di sini siswa bukan hanya materi saja yang mereka butuhkan, tetapi bagaimana kita bisa membuat mereka senang atau bahagia selama proses pembelajaran. Itu yang dimaksudkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima itu adalah bagaimana siswa kita ketika di dalam kelas, ketika mengikuti pembelajaran, mereka merasa dimiliki atau bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai anak kita sendiri. Berarti ketika kita hadir, mereka merasa bahagia, mereka merasa senang, dan mereka merasa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di dalam kelas. Yang kemudian kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang berikut penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini contohnya ketika di kelas, misalnya mereka melakukan hal-hal baik, kita harus memberi pengakuan atau memberi motivasi agar hal baik yang sudah mereka lakukan itu terus dilakukan untuk kehidupan mereka ke depannya. Kemudian yang berikut kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan untuk merasa memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, di sini kita dituntut agar siswa kita bebas untuk memilih. Bukan berarti bebas memilih di sini bebas melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi bebas memilih bagaimana mereka mengikuti proses pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan dalam bermain. Kesenangan dalam bermain di sini bukan berarti hanya bermain saja dalam kelas, tetapi bagaimana dalam proses pembelajarannya itu ketika mereka memiliki minat atau bakat atau gaya belajar mereka dengan cara bermain. Di sini kita harus sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus Gigo dan Bel berkelahi. Contoh hukumannya di sini menghukum Gigo dan Bel untuk membersih kamar mandi dan WC. Itu contoh hukuman. Kemudian konsekuensinya menyuruh Gigo dan Bel untuk menulis perjanjian untuk tidak mengulangi sebanyak 50 kali di atas kertas. Sedangkan restitusinya, guru menanyakan alasan, kemudian melakukan validasi dan menanyakan keyakinan kelas dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi, contohnya misalnya Gerald melakukan kesalahan, misalnya berkelahi dengan Krishna. Jadi di sini ya, Gerald, sekarang karena kamu sudah berkelahi, jadi kamu sekarang harus membersihkan WC
sampai bersih. Itu contoh hukuman. Sedangkan konsekuensinya itu ya kamu membuat surat pernyataan. Misalnya kami disuruh untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi hal yang sama. Sedangkan restitusi di sini guru dengan yang bersangkutan itu melakukan diskusi. Nah, proses diskusinya seperti apa? Yang pertama di sini guru sebagai fasilitator itu menanyakan alasan kenapa sampai Krisna dan Gerald tadi berkelahi. Nah, setelah menanyakan alasannya itu kita melakukan validasi. Kita memberikan kekuatan atau motivasi agar tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian yang berikutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira ketika kamu berkelahi itu keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Itu di bagian restitusi. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang artinya disiplin yang gagal itu seperti apa? Yang pertama, hukuman, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid tidak ramah. Yang berikut, penghargaan. Di sini yang dimaksud dengan konsep identitas gagal itu ketika kita memberikan hukuman atau memberikan penghargaan. Misalnya, Gerald dan Risna atau dan Asmi datang ke sekolah hanya karena takut dihukum. Berarti itu disiplin yang sudah kalian terapkan itu sudah gagal. Hanya karena kalian datang sekolah itu datang tepat waktu hanya karena takut dihukum. Itu sudah menandakan bahwa konsep disiplin yang sudah kalian terapkan itu gagal. Seharusnya disiplin yang tidak gagal itu datang sekolah karena motivasi dari dalam diri kalian bahwa saya memang harus datang sekolah tepat waktu karena itu untuk kebaikan saya, untuk masa depan saya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini ketika kita melakukan kesalahan atau berbuat suatu kesalahan, kita tidak menggunakan atau peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tidak menggunakan hukuman atau penghargaan tadi, tapi kita bisa menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, perbedaan di sini konsekuensinya itu yang pertama itu penguatan jangka panjang, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati aturan, kehilangan waktu untuk membuat kesalahan. Kemudian restitusi di sini siswa dituntut untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, yang mengontrol adalah dirinya sendiri bukan orang lain. Yang berikutnya, murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Yang berikut adalah restitusi dan posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, 5 contoh kasus siswa yang berkelahi dengan temannya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, menyuruh siswa tersebut untuk lari berkeliling lapangan. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Misalnya salah satu siswa kita membuat kesalahan. Dan di sini kita mencari kesalahan dari siswa tersebut. Misalnya, Risna, kau nih sudah berapa kali diomong untuk mengerjakan tugas, tetapi kau masih tidak mengerjakan tugas. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ketika kita mengeluarkan kalimat itu, nanti si siswa akan merasa bersalah. Oh iya, kenapa ya? Saya sudah membuat kesalahan berulang-ulang. Itu yang dimaksud dengan pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya sebagai teman. Dan di sini saya mengajak siswa kita untuk lebih disiplin, untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian pemantau, contohnya kamu sudah melanggar aturan, kira-kira apa konsekuensinya ketika siswa kita melanggar aturan. Yang berikut manajer, contohnya itu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu contoh pertanyaan ketika guru sebagai
manajer. Kemudian kira-kira bagaimana kita bertanya kepada siswa, kira-kira bagaimana cara siswa kita untuk memperbaiki kesalahan yang sudah siswa kita buat. Kita sebagai guru, kita harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini kita berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika siswa kita membuat kesalahan, di sini kita tidak harus menghukum mereka bahwa apa yang mereka buat itu sudah salah, tetapi sebagai manajer di sini kita sama dengan murid mencari solusi yang terbaik dari kesalahan yang sudah dia buat. Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer di sini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Ibu Rin. Baik, sekarang kita sampai pada perhatikan saya di depan, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu sebenarnya adalah bagaimana cara guru mengontrol perilaku siswa ketika siswa tersebut melakukan kekeliruan atau kesalahan. Itu maksudnya dari posisi kontrol guru. Tadi kita sudah kenal ada beberapa posisi kontrol. Ada pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian ketika kita menemukan pernyataan-pernyataan, misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika ibu menyampaikan kepada Gerald seperti itu, Gerald, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berarti ketika Gerald mendengar kata-kata dari saya, pasti muncul dalam pikiran atau hatinya Gerald, aduh iya itu berarti Simon sudah menciptakan efek rasa bersalah pada diri Gerald. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukan hal tersebut, atau kamu selalu saja mengerjakan ulangan dan paling terakhir. Ketika ibu menyampaikan hal tersebut atau ketika guru menyampaikan hal tersebut pada siswa, berarti posisi guru di situ yang sebagai penghukum, yang berikutnya sebagai teman. Biasanya guru berkata, ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu. Ketika guru mengatakan demikian, itu berarti dia sedang melakukan hal atau mengatakan hal-hal persuasif dan menjadikan dirinya itu sebagai teman untuk murid. Lalu posisi pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Atau misalnya, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tahu konsekuensinya. Itu adalah posisi pemantau. Artinya aturan itu semua hal itu yang dilakukan itu berpatokan pada aturan. Guru hanya memantau hal yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir, manajer. Seperti yang tadi Bu Astin bilang, posisi kita guru itu sekarang kita masuk pada keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan. Jadi di sini kita bisa melihat ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang saja, tetapi kalau keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika kita ingin membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tidak hanya guru yang membuat aturan tersebut, tetapi melalui kesepakatan antara siswa dan guru. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wayan bahwa ada beragam kebajikan universal, misalnya cinta kasih, lalu kesehatan, kepedulian, empati, dan lain-lain.
Sekarang kita masuk pada ini seperti jadi ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif itu adalah fondasi atau dasar untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Ini adalah sebuah contoh peraturan dan bagaimana peraturan tersebut dihubungkan dengan nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dari peraturan ini kita bisa mengetahui bahwa nilai kebajikan yang ingin dituju itu adalah tanggung jawab. Begitu juga dengan dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti kita diminta untuk menghayati nilai menghormati orang lain atau diri sendiri. Sampai pada jangan berlari di kelas atau koridor. Dari jangan berlari di kelas atau koridor ini, itu berarti nilai kebajikan yang ingin dituju itu bahwa kita harus memelihara keselamatan ataupun keamanan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat-kalimat yang positif atau dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperangkat poin ini teman-teman, itu adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang baik itu harus mengacu pada beberapa poin ini. Kita boleh melenceng dari yang berikutnya yang tidak kalah penting, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah konsep dalam bentuk disiplin positif yang digunakan untuk membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Konsep ini tidak berfokus pada hukuman, tetapi lebih pada memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dari kesalahan sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Ini maksudnya adalah secara singkat, segitiga restitusi ini maksudnya adalah ketika siswa berbuat kesalahan, kita sebagai guru tidak lantas menghukum siswa tersebut, tetapi harus dilalui dengan komunikasi sehingga siswa itu bisa belajar dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Pada segitiga restitusi itu, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang berikut, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dari 3 langkah restitusi yang kita buat itu diharapkan bisa membuat murid memahami dan menyadari disiplin dalam dirinya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat dari paksaan atau ujian ataupun hukuman lain. Sekarang kita sudah ini bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa sebenarnya semua kesalahan yang dibuat itu pasti bagian dari proses pembelajaran. Lalu pada bagian menstabilkan identitas ini fungsinya adalah menggeser identitas gagal itu supaya menjadi identitas yang sukses. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan itu berusaha untuk memenuhi semua atau beberapa kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif. Yang berikutnya, memahami dan mengakui kebutuhan murid sebenarnya akan dapat memperbaiki hubungan. Lalu berkaitan dengan menanyakan keyakinan,
Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna sesuai dengan nilai kebajikan untuk memunculkan motivasi dari dalam diri. Lalu harus mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah 3 komponen dari segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri, Pak Wayan, Ibu Astin, dan Ibu Lilith yang sudah berbagi praktik baik. Mungkin dari adik-adik siswa yang ada mau bertanya, ada memberi masukan, ada diskusi singkat, waktu dan tempat saya persilakan. Nanti sesinya ke Bapak Ibu Guru. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertama, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih banyak karena materi yang dibawakan pada hari ini sangat menambah wawasan kami sebagai guru, dan tentunya efek tingkat lanjutnya nanti bisa diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran kelas maupun di lingkungan sekolah. Sungguhnya dari materi yang dipaparkan tadi, saya ingin mengetahui kira-kira aplikasi atau penerapan dari budaya positif nantinya, efek dari materi yang dibawakan pada hari ini, kira-kira nanti penerapannya seperti apa sebagai kesepakatan kita untuk diterapkan di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Ino. Ya, ada teman-teman lagi yang mau bertanya atau adik-adik siswa-siswi? Karena saya pernah mengikuti kegiatan seperti ini dari teman kita yang sudah menjadi penggerak, kemudian di kegiatan lomba karya sekolah penggerak juga ada tentang disiplin positif. Kemudian saya mencoba menerapkannya di kelas. Kemudian waktu itu saya mencoba menerapkan restitusi. Kemudian saya tanya alasan terlambat apa ya dok. Kemudian solusi untuk masalah itu apa. Di situ saya pikir dengan yang setelah saya lakukan itu muncullah motivasi intrinsik bahwa si anak yang bersangkutan ini tidak mengulangi kesalahannya, tetapi ternyata dalam perjalanan masih ulangi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah yang saya lakukan itu gagal? Bahwa saya tidak dapat memotivasi siswa, terutama motivasi intrinsik, bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan. Kira-kira solusinya. Baik, terima kasih Bu Keti. Saya sedikit juga mau bertanya walaupun saya sekali pandu acara. Saya sedikit cerita soal masalah yang ada di sekolah kita. Ya, begini teman-teman. Artinya bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Di mana masalah itu daripada diri siswa. Bagaimana disiplin positif di sekolah ini di depan. Nah, kira-kira menurut kita bersama, ini bukan pertanyaan untuk teman-teman. Kira-kira solusinya seperti apa supaya tidak melalui sistem kekerasan, tidak melalui sistem hukum yang mereka takuti, tetapi mereka peka akan situasi ini. Kira-kira solusinya bagaimana untuk kita semua demi membangun lembaga ini. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah dipersilakan kepada saya. Di sini saya mau beri pertanyaan. Tadi ketiga Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan banyak sekali tentang pembahasan budaya positif. Di sini saya mau bertanya, apa upaya dari Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 11 untuk memberikan penerangan kepada siswa-siswa SMA 7 bahwa pentingnya tentang budaya positif itu. Karena Bapak Ibu Guru seperti yang kita ketahui, anak-anak daerah kita susah sekali untuk dibina atau diberi penerangan. Di sini saya mau bertanya juga, coba berikan penerangan agar mereka itu lebih taat kepada peraturan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai pada pertanyaan pertama. Bagaimana penerapan
atau aplikasi setelah ini, karena dari tadi kan hanya mendengarkan sekarang materi yang begitu panjang. Berkaitan dengan aplikasi dan penerapan ini, kami berencana bahwa kami harus melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, pengimbasan hari ini, artinya sengaja kami hadirkan peserta didik juga, karena nanti aksi nyata selanjutnya itu akan dengan mereka. Hari ini kami menyebarkan pemahaman mengenai materi disiplin positif itu seperti apa, keyakinan kelas itu seperti apa. Sedangkan pada waktu selanjutnya nanti, mungkin hari Senin, kami akan masuk ke beberapa kelas untuk membuat keyakinan kelas. Itu adalah contoh dari penerapan atau aplikasi dari kegiatan hari ini. Lalu berkaitan dari pertanyaan dari Ibu Keti, menurut saya dari sisi Ibu Keti-nya, Ibu sudah melakukan tindakan restitusi sebenarnya, di mana Ibu mulai berdiskusi dengan Gerald, menanyakan alasan keterlambatannya, lalu mencari solusi bersama-sama. Berkaitan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, kembali pada kebutuhan dasar setiap anak itu berbeda. Jadi mungkin ada alasan-alasan dari kita yang membuat Gerald itu tidak merasa tergerak atau tidak timbul motivasi dari dirinya, sehingga Ibu menganggap bahwa kegiatan atau restitusi yang dilakukan itu gagal. Tapi sebenarnya, menurut saya, Ibu sudah melakukan. Selanjutnya saya sedikit menambahkan saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan guru, adik-adik peserta didik, dan teman-teman lain. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan implementasi bagaimana nanti penerapannya selanjutnya, seperti pertanyaan Pak Guru sebelumnya tadi, bahwa karena ini terdiri dari 2 tahap, tentunya nanti kami akan berusaha tentunya dalam menerapkan disiplin positif ini kita tidak bisa sendiri, kita harus secara bersama-sama. Ini juga akan menjawab pertanyaannya dari Ibu Keti, apakah yang restitusi yang saya lakukan gagal atau tidak? Karena sebenarnya disiplin positif itu adalah sebuah proses berkelanjutan. Tidak mungkin karena kita akan merubah pola lama satu kali menjadi sesuatu yang baik. Makanya itu kita membutuhkan proses berkelanjutan. Seperti tadi, poin utama dari restitusi ini adalah kolaborasi dan keterbukaan. Kalau salah satu pihak masih tidak mau terus terang penyebab mereka melakukan tertentu, pasti akan lebih kesulitan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa proses restitusi itu cuma salah satu metode pendekatan. Masih banyak metode pendekatan lain yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi proses restitusi ini tidak mungkin sekali langsung bisa merubah perilaku peserta didik. Ini membutuhkan kontinuitas, konsisten dan berkelanjutan. Nah, saya harap nanti Bu Keti akan lebih bersabar dalam menghadapi Gerald ke depannya dan menanyakan, dan untuk adik-adik dan peserta didik lebih terbukalah kepada kami, jangan terlalu takut, dan kamu harus lebih terbuka, jangan sampai nanti kamu mengulangi kesalahan-kesalahan yang kami lakukan lagi. Makanya kamu harus lebih berterus terang, mintalah pertimbangan dan masukan dari guru, hal baik yang seharusnya bisa kamu jadikan acuan agar kamu kesalahan-kesalahan dari orang lain tidak akan terulang. Selanjutnya dari Pak Risen, bagaimana solusi kira-kira supaya kita jadi dalam membangun budaya positif, sedangkan dengan perilaku peserta didik kita seperti ini banyak. Siswa itu memiliki keunikan dan karakternya sendiri. Mereka itu bukan kertas kosong dan sudah memiliki pola hidupnya, kemampuannya sendiri. Jadi tidak ada istilah siswa itu ibaratnya kertas kosong, tidak. Siswa itu sudah ada isinya. Itu berasal dari lingkungan mereka di masyarakat, lingkungan orang tua mereka di rumah, dan lingkungan hidup mereka. Dan untuk di sekolah, bagaimana kita sebagai guru, menurut saya nanti mudah-mudahan ke depan bagaimana kalau kita lebih meningkatkan kolaborasi kita dengan orang tua. Ingat, adik-adik peserta didik, sukses itu tidak dari guru. Hidup kamu itu kamu yang pegang sendiri. Nah, untuk solusinya Pak Risen, saya harapkan ke depannya mungkin kita bisa berkolaborasi lebih intens dengan orang tua, terutama tentang kebiasaan-kebiasaan baik ini, karena tidak mungkin secara konstan langsung bisa berubah jadi dia sempat terlambat, bisa langsung datang jam 6 terus, tidak mungkin. Itu pasti ada alasan dan ada treatment yang harus kita.
Mungkin kurang lebih seperti itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita akan lebih banyak berdiskusi lagi seperti ini, lebih banyak mendengar dan duduk peserta didik. Jangan takut kalau mengemukakan pendapat pada guru-guru kamu ini, pokoknya yakin sudah jelas-jelas semua. Oke, sekian. Mungkin masih ada lagi untuk kegiatan. Mungkin kita berharap siswa kita untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Baik, selamat pagi semua. Pertemuan pertama dari sebelum mulai ini. Sedangkan aturan kelas itu dibuat bersama-sama juga. Dan perbedaan yang kedua lagi, kalau aturan sekolah itu kan baku kan bersifat mengikat. Sedangkan kalau kesepakatan kelas itu dan bisa disesuaikan tergantung dari kebutuhan masing-masing kelas guru pelajaran. Mungkin apakah kita membuat aturan-aturan dan kesepakatan kelas itu cuma berdasarkan menekan kira-kira orang nilai-nilai kepentingan terbesar artinya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh individu di dunia, nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh sebagian besar. Mencuri itu salah, di belahan rumah manapun mencuri itu adalah perbuatan. Begitu dengan hal kebaikan, yang namanya kebaikan itu mau di belahan dunia manapun itu menjadi suatu hal yang besar. Nilai-nilai kebaikan yang sudah terutama mulai kemudian dididik dalam nilai kebaikan yang terbuat dalam mobil belajar baca. Itu adalah nilai-nilai. Bapak harap nanti kesepakatan kelasan yang akan kita buat itu dapat memuat nilai-nilai tertentu. Dan terus tentunya setelah kita membuat kesepakatan kelas, harapannya kalian bersama kalian melakukan nilai-nilai yang terdapat dalam kesepakatan kelas dalam implementasi kalian. Ya, saya jadi Bapak akan bagikan post-it nanti ada list di kesepakatan kelas apa yang akan kalian mau yang menjadi kesepakatan kerja lalu nanti akan kita itu dan selanjutnya itu akan menjadi kesepakatan kelas sebagai oke bisa mengerti ya nanti Bapak akan bagikan post-it ini nanti kalian isi nilai kebajikan dan kesepakatan kelas yang ingin kalian kita sepakati bersama selanjutnya lalu kita akan mengerti ya nah. Oke, selanjutnya silakan
Kebetulan dengan menulis kesepakatan kelas kita menjadi acuan apa yang kita jalani dalam proses pembelajaran kita selama 1 semester. Baik, silakan. Kalau sudah, mari kita bersama-sama. Nanti kalian lihat di depan di tempat yang sudah Bapak sediakan di situ. Dan selanjutnya Bapak akan minta salah satu orang yang bergabung untuk membacakan semua kesepakatan yang nantinya telah ditulis oleh rekan-rekan kami di sini. Ya. Kalian sudah menulis kesepakatan kelas yang nantinya akan kita amalkan ke depannya. Setelah hasil kalian tulis ini, diamal di dalam diri kalian. Baik, mungkin ada Bapak kita satu orang untuk membaca kesepakatan kelas yang sudah ditulis oleh teman-teman. Kevin, mungkin bisa bantu Bapak membacakan semuanya. Saya membacakan kesepakatan yang dibuat oleh kelas 12. Kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan dalam memilih dua kelompok untuk melaksanakan diskusi antar siswa di dalam kelas. Berpakaian rapi dan harus bersepatu, tidak boleh menggunakan sendal. Selalu berdoa saat memulai KBM dan sesudah KBM. Disiplin waktu. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Berpakaian rapi dan sesudah baju. Wajib memakai sepatu. Wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Bersikap sopan dalam kelas. Harus mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru secara mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Setiap siswa-siswi yang berada di kelas wajib membersih dan menjaga kebersihan kelas. Saling menghormati sesama yang ada di kelas. Saling membantu teman yang kesusahan. Datang tepat waktu dan saling memberi sapaan anak guru maupun sesama siswa. Membersihkan kelas sesuai dengan proses. Selalu menjaga kebersihan kelas. Baik, terima kasih Kevin. Tepuk tangan dulu. Baik, kita kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, kesepakatan kelas itu akan menjadi acuan proses pembelajaran kita selama semester ke Bapak. Ingat, ada di situ berdoa dan sesudah dan sebelum pembelajaran. Jadi, mohon dilaksanakan. Dan terus, bagaimana kesepakatan kelas itu juga ada untuk mengerjakan tugas secara mandiri, menjaga kebersihan dan lain-lain. Intinya kesepakatan kelas sudah kalian buat sudah memuat nilai-nilai kebaikan. Tentunya juga termuat dalam nilai-nilai profil belajar baca. Jadi, pertama, apapun yang kalian sudah tulis, jadikanlah itu komitmen agar nanti kedepannya proses pembelajaran akan baik. Oke, selanjutnya karena sudah